Muibi, Iya. ada satu ruko di daerah Pasar Minggu yang ternyata tuh angker. Nah, yang ngalamin kejadian ini namanya tuh kita sebut aja Dewi ya. Dewi kerja di restoran kecil di salah satu ruko itu. Nah, restoran ini jam operasinya tuh sampai jam 12 malam. Karena fokusnya itu tuh lebih ke orderan-orderan makanan online. Oke. Dan kejadiannya ini tuh terjadi di ruko itu. Jadi sekitar jam 11 malam si Dewi nih mau ke toilet. Dan pas dia lagi jalan, ternyata tuh ada satu perempuan yang pakai mukena masuk ke dalam bilik toilet. Nah, karena di restoran itu cuma ada 2 perempuan, si Dewi sama satu temannya namanya Arum, dia mikir itu tuh si Arum. Tapi lama-kelamaan ditungguin sama Dewi, Arum ini tuh gak keluar-keluar dari toilet. Bahkan si Dewi malah ngedenger suara cewek nangis-nangis dari dalam toilet itu. Oh, si Arum nangis tuh. Betul. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si Dewi. Rum lo gak apa-apa? Gak taunya si Arum keluar dari arah kitchen ke toilet. Anjir. Bukan dari kamar mandi? Bukan. Oh shit. Terus nanya si Arum, kenapa wi lo manggil-manggil gue? Di situ si Dewi kaget kan, jadi dia bengong aja tuh ngeliatin si Arum. Terus si Arum malah bilang, jangan bengong kayak gitu lo, kesambet aja gitu. Di situ si Dewi yang masih kaget ngeliat tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh kayak kebuka pelan-pelan gitu. Dan kalian tahu nggak dari dalam toilet itu ada apa? Apa? Jadi si Dewi ini ngeliat ada sosok perempuan pakai mukena, matanya tuh full putih dan mulutnya tuh kebuka lebar gitu. Anjir. Dan kalian tahu nggak endingnya apa? Si Dewi beneran kesambet. Dia nonstop selama sejam nangis-nangis. Anjir. Natmoy, Ya. ada satu SMP negeri di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur yang katanya toilet ceweknya tuh angker. Wow. Jadi ini ceritanya udah lama banget, sekitar tahun 2009. Ceritanya dari Dini. Dini ini waktu itu masih kelas 7. Dan dia itu udah maghrib tapi masih di sekolah karena habis kegiatan pramuka. Oke. Dini ini ke toilet cewek, dia mau cuci muka. Dia ke wastafel dan dia lihat salah satu bilik di toilet itu ada yang ketutup, kayak ada yang lagi make. Nah si Dini tuh dengar dari dalam bilik itu ada suara cewek nangis. Oke. Terus si Dini ini emang anaknya anak baik gitu. Dia nanya, "Itu siapa di dalam? Kamu kenapa? Kok nangis?" gitu. Cuman dari dalam bilik itu kayak gak ada suara cewek yang nyaut sama sekali. Nah cuman lagi-lagi nih, karena Dini ini emang anak polos, baik dan emang care gitu orangnya, akhirnya dia ambil tisu dari dalam tasnya. Dia mau ngasih nih tisu ini ke dalam bilik kamar mandi itu. Iya. Pas dia ketok bilik kamar mandinya, ternyata gak kekunci pintunya, kebuka. Pas dia buka, di kloset tuh gak ada siapa-siapa. Hah? Di dalam bilik itu gak ada siapa-siapa, kosong aja. Tapi pas Dini dongak ke atas, ternyata di langit-langit toilet itu ada kuntilanak ngeliatin ke arah Dini, mulutnya lebar banget dan neriakin dia. Anjir. Muibi, Ya. kalau lo berdua nonton film bioskop paling malam, itu biasanya kalau ngelihat mallnya sepi pasti parno kan? Iya. Kadang gitu sih. Gelap gitu kan. Nah apalagi kalau kalian parkir di basementnya. Jadi ini ada cerita satu perempuan, kita sebutnya namanya Tia. Tia ini tuh habis nonton bioskop selesai jam 12-an. Terus udah tuh dia parkirnya di basement sendirian. Akhirnya dia naik lift turun ke basement. Nah pas udah di basement, dia ini lupa parkir di mana. Akhirnya dia nyari-nyari dulu lah mobilnya ada di mana. Pas dia lagi nyari-nyari, tiba-tiba di basement itu tuh ada suara kayak "Sst", kayak manggil-manggil Tia gitu. Dan itu berkali-kali. Dan ternyata pas didengar-dengar lagi sama Tia, itu suara anak kecil. Oke. Akhirnya si Tia buru-buru lah, dia ketemu mobilnya, dia langsung masuk mobil, nutup pintu, dia nancep gas tuh. Nah di situ dia tuh mikir, oh udah nih gue udah aman karena udah di mobil gue kan. Iya. Ternyata enggak. Pas Tia nengok ke kanan, anak kecilnya ada di kaca samping mobilnya Tia, lagi kayak ngintip ke dalam gini. Wah gila. Akhirnya sama Tia langsung ngebut kan dia. Hah? Tapi si anak kecilnya kayak ngikutin gitu sambil jalan. Wah sadis. Wah, gila. Itu mallnya di daerah mana, Nat? Jakarta Selatan. Katanya pas dia mau turun dari perosotan gitu, tiba-tiba dari belakangnya dia itu pundaknya ada yang nyengkrem. Dan pas si Noval ngeliat ke belakang, ternyata yang nyengkrem tuh sosok perempuan tua. Muibi, Iya. ada kejadian yang nyeremin banget yang ngalamin ini anak kecil. Dan kejadiannya itu tuh di kolam renang. Jadi ada satu perempuan, kita sebut aja namanya Tante Ayun. Tante Ayun ini punya 2 anak kecil yang masih SD.
Di situ dia tuh mau ngajak si anak kecil ini buat night swim gitu di salah satu kolam renang yang masih beroperasi gitu malam-malam. Oke. Terus si anaknya Tante Ayun ini, namanya Noval kita sebut aja. Si Noval ini tiba-tiba datang terus nangis-nangis. Di situ Tante Ayun tuh langsung nyamperin terus nanya ada apa. Dan pas diceritain sama si Noval, katanya pas dia mau turun dari perosotan gitu, tiba-tiba dari belakangnya dia itu pundaknya ada yang nyengkrem. Dan pas si Noval ngeliat ke belakang, ternyata yang nyengkrem tuh sosok perempuan tua, kukunya panjang sama giginya hitam semua. Oh, mampus. Nah, tapi si Tante Ayun tuh gak percaya sama sekali sama anaknya. Karena dari kejauhan, Tante Ayun tuh ngeliatin anaknya turun dari perosotan dan gak ada yang ngikutin dari belakang. Di situ si Tante Ayun tuh berusaha kayak nenangin anaknya, bilang kalau gak ada apa-apa. Sementara si anaknya tuh masih kekeh kan, ada sosok itu tadi. Iya. Tapi tiba-tiba si Noval tuh ngomong, Aa maunya jadi anak bunda aja, gak mau jadi anak tante itu. Si bundanya tuh bingung kan di situ. Terus si Noval itu bilang, iya soalnya tadi tante itu minta Aa ikut dan jadi anaknya dia. Ih. Oh, Dan setelah itu, si Noval tuh masih diteror terus-terusan. Nah, cerita lengkap dari teror kolam renang ini bakal ada di Scary Things Reunited volume ketiga, bareng sama 8 cerita lainnya yang bakal nyeritain tentang tempat-tempat horor yang belum banyak diketahuin sama orang. Jadi langsung aja tap link di bio TikTok Muibinat buat langsung ngedengerin. Nat Moy, ini cerita dari Asti, yang mana dia tuh ditinggal sendirian di rumah sama bokap nyokapnya, dan katanya bokap nyokapnya ini bakal balik jam 8 malam. Nah, karena dia nggak ngapa-ngapain dari sore, dia mikir ya dia tidur aja. Dia tidur di kamarnya dia, tapi ada satu waktu Asti ini kebangun. Gara-gara dia ngedenger dari luar kamarnya ada suara TV nyala. Dia keluar lah tuh dari kamarnya dia. Dan dia ngeliat di ruangan TV, itu TV-nya nyala, dan ada ibunya di depan TV. Cuman ibunya ini tuh berdiri doang di depan TV, sampai kayak deket banget, Anjir random banget ya. hampir nempel sama TV. Terus ibunya ini nunduk doang gitu, matung. Oh. Oke. Nah, entah kenapa yang kepikiran pertama di kepalanya Asti adalah dia mau ngambil HP, dia mau nge-record ini ibunya aneh banget gitu. Pas dia ngambil HP, ternyata dia ngelihat jam tuh belum jam 8 malam, itu jam 6 sore, Oke. maghrib. Padahal kan orang tuanya bilang balik jam 8 malam kan. Yaudah tuh dia videoin ibunya. Tapi pas dia baru ngebuka kameranya, belum nge-record, si Asti ini kalau ternyata ibunya ini nengok ke arah dia. Asti nge-freeze lah. Kenapa dia nge-freeze? Karena ternyata si sosok cewek yang ngeliat ke arah dia ini, matanya putih semua dan pucet. Anjir. Terus Asti ngeliat dari layar HP-nya, si sosok ini ngejar ke arah dia. Mampus. Gila. Natmoy, lu berdua kalau misalkan ke kamar mandi, pasti main HP nggak? Iya, pasti. Kalau lagi buang air besar gitu ya. Saran gue sih jangan lama-lama lu di kamar mandi buang air besar sambil main HP, karena takutnya ada yang nemenin lu. Anjir. Makhluk halus. Ini ceritanya dari Maura. Dia tuh malam-malam buang air besar sambil main HP. Nah, nggak sadar dia tuh lagi main HP udah setengah jam. Nah, tiba-tiba di malam itu dia ngedenger pintu kamar mandinya dia diketok, tok tok tok.